Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Prabot, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, doa, peperangan, dan penuaian jiwa. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tentunya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami, bukakan hikmat pengertian, tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami tidak tersesat. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Prabot, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 6 ayat 6 dan ke-7. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Ya saudara, kita lihat di sini bagaimana jemaat berkembang dengan pesat karena penuaian jiwa yang terjadi. Kita akan pelajari bagaimana caranya penuaian jiwa seperti tadi yang kita baca di ayat 7 bisa dialami oleh gereja Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus mengatur pelayanan dengan baik. Kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 2 dan ke-4. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya saudara, masalah selalu akan mewarnai di dalam perjalanan gereja saudara ya. Gereja yang bertumbuh bukanlah gereja yang tidak memiliki masalah, melainkan yang menyelesaikan masalah dengan tepat. Di sini kita pelajari apa yang dialami oleh murid-murid ketika jumlah mereka makin bertambah-tambah, yaitu timbullah sungut-sungut karena ada ketidakpuasan di dalam pelayanan sehari-hari, khususnya melayani para janda-janda mereka merasa diabaikan. Nah saudara, ada perasaan iri karena ketidakadilan yang terjadi. Nah inilah yang dialami oleh para murid-murid ketika mereka makin berkembang dan bertambah-tambah. Ya hal itu bisa saja terjadi mengancam dan membuka peluang terjadinya perpecahan di dalam gereja mula-mula. Tetapi kita pelajari di sini bagaimana para rasul sigap mengatasi masalah ini dengan memilih orang yang terbaik dan tepat untuk menjalankan pelayanan. Nah saudara, mari kita libatkan lebih banyak orang dan mari kita atur pelayanan sesuai karunia rohani untuk pertumbuhan jiwa-jiwa yang kita rindukan. Jadi kalau ada masalah di dalam gereja, segera diselesaikan yaitu dengan cara pertama berdoa. Dikatakan di ayat 6, dikatakan di sini, mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Jadi saudara, kita lihat bahwa di dalam perjalanan gereja pasti ada masalah-masalah yang dialami. Khususnya untuk masalah yang disebut dalam bacaan ini bicara tentang ketidakpuasan para murid karena pelayanan terhadap janda-janda diabaikan.
dan para rasul mengambil sikap yang tegas, yaitu memilih orang-orang yang dikhususkan untuk melayani. Demikian, siapa yang dipilih? Tentunya orang-orang yang tepat. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini di ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmenus, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi yang dipilih adalah bukan sembarangan orang, dilihat, dipantau, dan akhirnya diputuskan, yaitu orang-orang yang seperti Stefanus yang penuh hikmat dan dikatakan yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, jadi yang dipilih Stefanus karena Stefanus penuh iman dan Roh Kudus. Jadi dipandang, dipantau bahwa Stefanus adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dipilihlah Stefanus dan beberapa teman lainnya untuk pelayanan demikian. Jadi saudara, bahwa kalau menghadapi masalah di dalam gereja lokal, bagaimana caranya supaya gereja bukannya terpecah tetapi menuai jiwa-jiwa, yaitu caranya mengatur pelayanan itu dengan baik dan memilih orang-orang yang tepat. Kita pelajari Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, jadi bukan hanya mengatur pelayanan dengan baik, tetapi memilih orang yang tepat. Yang orang tepat yang seperti apa? Yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Inilah orang-orang yang akan dipilih. Jadi makanya di dalam gereja, pertumbuhan jemaat Tuhan atau pertumbuhan daripada murid-murid Tuhan dilihat dari karakternya, dari respon-responnya, dari keputusan-keputusannya, akan dilihat kedewasaan seseorang. Dan orang yang kelihatan dewasa di dalam iman, yaitu yang dikatakan tadi, mereka adalah orang-orang yang terkenal baik. Wah, orang lihat, dia orang baik. Orang langsung menilai bahwa dia adalah orang baik. Saya percaya orangnya demikian, pasti orang itu akan dipercaya lebih lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari saudara dan saya, sekian lama kita ada tertanam di dalam gereja lokal, biarlah bukan hanya sekadar bergereja, tapi saudara harus bertumbuh. Dan saudara ingat rumusnya, pertumbuhan iman saudara bukan karena sekian ratus kali saudara selesai membaca Alkitab, bukan karena sekian kali saudara beribadah dalam satu hari, tetapi yang membuat saudara bertumbuh dalam iman adalah apa saudara? 2 Timotius 3 dikatakan di ayat 10 perikop di atasnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi sesungguhnya saudara, iman saudara akan bertumbuh ketika saudara mengalami aniaya. Disitulah akan terlihat pertumbuhan saudara. Kalau saudara mengalami hal demikian dan saudara ingat apa kata kitab suci, saudara hidupi apa yang katakan kitab suci, saya percaya saudara pasti jadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Hidup saudara berubah, karakter saudara berubah, keputusan saudara berbeda dengan dunia. Dan inilah orang-orang yang dewasa di dalam iman. Mari saudara, kita harus beranjak dewasa sehingga saudara akan dipercaya lebih dan lebih dan lebih lagi. Kalau engkau dipercaya dalam satu pelayanan, engkau tidak bisa bertanggung jawab, tidak melayani dengan maksimal, engkau tidak akan dipercaya lagi perkara yang lebih besar. Jadi oleh karena itu, tunjukkan saudara adalah orang-orang yang layak menerima upah yang sepenuhnya daripada Tuhan. Jangan sampai upah yang seharusnya saudara terima, mahkota yang seharusnya saudara dapatkan, tapi saudara kehilangan itu semuanya. Maka Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, pertahankan apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara dan saya sadar dan sadarlah kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Kalau engkau memandang secara rohani, engkau akan tahu garis finish sudah ada di depanmu. Dan apa yang kau harus buat sekarang ini, berlari sedemikian rupa. Jangan ada yang mengambil keputusan untuk mengurangi atau bahkan mengundurkan diri. Engkau tidak punya waktu lagi untuk menyelesaikan sampai tuntas. Nah, ini saudara yang harus kita lakukan, yaitu di dalam penuaian jiwa-jiwa, gereja harus memutuskan mengatur pelayanan dengan baik, memilih orang yang tepat, yaitu orang-orang yang dikatakan terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orangnya, yaitu orang yang dikatakan terkenal baik. Orang lihat saudara, orang akan bilang dia orang baik. Harusnya begitu, bukankah Filipi 4 ayat 5 dikatakan?
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang lihat saudara, orang lihat saudara, orang bilang kamu orang baik. Jangan orang lihat saudara, orang bilang, jangan ngomong sama dia, nanti nyebar kemana-mana. Wah saudara, jangan sampai orang bilang, itu orang jahat banget tahu. Wah saudara, jangan sampai saudara dikatakan demikian. Tapi marilah, biarlah orang melihat saudara, saudara adalah orang yang baik, penuh hikmat dan Roh Kudus. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa itulah orang-orang yang akan dipilih. Berarti kerinduan pelayanan saja nggak cukup saudara. Tapi harus disertai dengan kecakapan-kecakapan rohani yang memadai. Oleh karena itu saudara sebagai murid Tuhan kita harus banyak belajar. Jangan kau pernah merasa cukup dengan apa yang kau lakukan hari ini. Tapi belajar dan terus belajar. Sampai engkau semakin hari semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Pelayanan bukannya soal skill, melainkan juga berbicara tentang karakter yang dewasa dan kehidupan rohani yang matang. Ini adalah hal yang terpenting. Saudara punya keahlian luar biasa bekerja di sebuah perusahaan, tapi karakter saudara sangat buruk. Maka orang tidak suka dengan apa yang saudara lakukan. Jadi oleh karena itu, perhatikan bukan hanya soal skill, tapi bicara tentang karakter. Dan karakter yang Tuhan sedang bentuk dalam kehidupan saudara dan saya adalah karakter Kristus sendiri. Yaitu yang tercatat di dalam buah-buah roh. Saya percaya kalau saudara adalah orang yang mau menanamkan diri gereja lokal. Dan engkau mulai maksimal dalam mengikuti setiap kegiatan di gereja lokal. Engkau mau dimuridkan, mau diajar, mau ditegur. Dipercaya engkau selalu berkata yes dan siap. Maka saya percaya imanmu pasti akan bertumbuh. Yang penting kau jangan pernah lari dari proses. Setiap masalah yang kau hadapi itu adalah proses yang Tuhan izinkan. Tuhan kirimkan sparring partner, orang-orang yang akan melatih saudara untuk memiliki karakter Kristus. Ketika engkau adalah orang yang suka marah, maka akan dikirim orang-orang yang membuat kau selalu maunya marah. Tapi sebetulnya itu latihan. Engkau ingat apa kata kitab suci, berhenti marah, tinggalkan panas hati, itu hanya membawa pada kejahatan. Di dalam Mazmur 34 ayat ke-8. Kita harus tinggalkan panas hati. Jadi ketika engkau diperhadapkan pada masalah atau ujian di depanmu, engkau ingat jawabannya apa di dalam Alkitab. Mari kau hidupi, kau jawab seperti apa kata Alkitab. Saya percaya iman saudara pasti tumbuh. Iman yang bertumbuh berbicara bukan hanya pelayananmu yang makin hebat. Iman yang bertumbuh bukan bicara engkau punya doa yang hebat. Matius 7 dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, pendoa yang hebat. Bukan orang yang berkata aku mau usir setan dalam nama Yesus, setan pergi, pelayanannya dengan karunia yang hebat yang masuk surga, tidak. Tapi Alkitab mencatat yaitu mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang akan bertumbuh, itulah yang akan disempurnakan, itulah yang akan diselamatkan. Jadi oleh karena itu saudara, bukan hanya skill, bukan hanya pelayanan, bukan hanya doamu yang hebat. Tapi belajar praktekkan firman di setiap kesempatan. Engkau harus punya pola pikir bahwa ketika engkau tertanam di dalam gereja lokal, engkau mengalami masalah dan gesekan. Itu adalah kesempatan kau latih praktekkan firman Tuhan agar itu membentuk gaya hidup kerajaan surga di dalam hidup. Tuhan mau menjadikan kita warga kerajaannya. Hidupmu harus berubah, hidupmu harus berbeda dengan dunia. Oleh karena itu Tuhan terus mengajar kita. Nah saudara, yang ketiga, saudara harus mendasari pelayanan itu dengan doa. Kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya saudara, skill memang penting, tetapi karakter dan kehidupan rohani juga sangat penting ya saudara. Tetapi tanpa doa dan ketergantungan kepada Tuhan, pelayanan itu tidak juga akan berdampak pada penuaian jiwa-jiwa. Jadi doa adalah hal yang penting. Maka dikatakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi ternyata yang membuat engkau kuat bertahan berdiri hari ini karena engkau berdoa. Kau coba berhenti berdoa, kau akan lihat sebentar lagi kau akan jatuh. Seorang yang mulai mengurangi jam doanya,
mengurangi jam ibadahnya, maka adalah orang yang sedang mengurangi kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Karena saya percaya satu hari Tuhan katakan, ketika kau datang kepadaku di dalam ibadah, maka engkau akan memperoleh kekuatan dan pengurapan. Kekuatan untuk kau kuat melawan iblis, dan pengurapan untuk kau menjadi seperti gadis bijak yang menyediakan persediaan minyakmu. Jadi oleh karena itu jangan kurangi apa yang baik kau lakukan hari ini. Ini akhir zaman saudara, bukan hanya akhir zaman, penghujung akhir zaman. Setiap saat, setiap waktu Tuhan bisa panggil kita. Atau sangkakala dibunyikan dan orang yang mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Setiap saat itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Supaya pada saat Tuhan datang menjemputmu atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan, kau didapatkan sedang melakukan pekerjaannya. Saudara, itulah yang dilakukan oleh para rasul, ya, berdoa dan menumpangkan tangan kepada para pelayan yang baru itu. Maka kuasa dan pengurapan itu diimpartasikan kepada ketujuh orang yang terpilih tersebut, ya saudara. Jadi hasil pelayanan yang dilandasi doa, yaitu firman Allah, maka akan makin tersebar. Jumlah murid makin bertambah dan sejumlah besar imam menjadi percaya. Nah, inilah saudara dampak daripada kuasa doa. Oleh karena itu saudara, doa adalah hal yang menggairahkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Engkau punya wadah tempat perlindungan, engkau punya kota benteng, engkau punya tempat penolong yang hebat yang dikatakan Daud dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa Daud bisa berkata demikian? Karena ia melihat bukti pertolongan Tuhan yang tak pernah ada habisnya. Ketika ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ketika ia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolongnya. Oleh karena itu doa adalah hal yang harus menggairahkan bagi setiap kita orang percaya. Kau punya masalah sebesar apapun, kau hanya perlu berdoa, setelah itu beres. Percayakan setiap masalahmu kepada Tuhan yang sanggup menolongmu dengan cara yang ajaib. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh Raja Uzia dikatakan, selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka dikatakan segala usahanya selalu berhasil. Namanya makin termasyur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, selama saudara mencari Tuhan, percayalah saudara bahwa segala apa yang kau usahakan berhasil. Mungkin hari ini kau berkata, aku sudah doa sekian lama tapi mana belum ada keberhasilan yang kau alami dalam usahaku. Saudara, saya mau katakan, apa yang kau alami hari ini itu bukan akhir. Terus berdoa sampai kau melihat segala usahamu pasti berhasil. Yang penting jangan berhenti berdoa. Ada banyak orang dijawab Tuhan doanya, tetapi berikutnya ia lupa lagi cari Tuhan. Ia mengurangi frekuensinya dalam mencari Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa yang diperolehnya diambil semua daripadanya. Saya ingat sekali ada satu keluarga, dia rajin ikut KUL atau komsel, ya. Dan ia bersama dengan keempat anaknya. Bayangkan, satu motor, anak yang bayi dan 3 anak lainnya bersama istrinya ada dalam satu motor, saudara. Dia setia, gak pernah bolos ikut KUL, saudara. Akhirnya Tuhan kasih mobil untuk mereka. Tapi waktu dikasih mobil udah mulai bolos-bolos, saudara. Tidak lagi tekun seperti waktu naik motor. Akhirnya mobilnya diambil dan ia gak ada apa-apa, saudara. Jadi oleh karena itu pertahankan apa yang ada padamu. Tuhan gak pernah mau berniat untuk mengambil apa yang sudah diberikannya kepadamu. Tuhan selalu berniat menambahkan. Tapi ingat rumusnya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu rumusnya sudah sangat jelas. Tapi seringkali orang begitu banyak rintangan yang membuat mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Belajar fokus dan prioritaskan Tuhan, maka semuanya beres, saudara. Saya sekian lama dalam mengiring Tuhan, saya selalu melihat hal demikian. Ketika saya berprinsip bahwa apa yang sudah saya mulai tidak akan saya akhiri sampai Tuhan Yesus datang. Saya terus melakukan walaupun makin banyak kesibukan, makin banyak urusan yang harus diurus. Tetapi saya tetap memprioritaskan setiap pelayanan yang ada. Buat saya apa yang sudah saya putuskan untuk saya layani itu adalah waktu yang saya persembahkan buat Tuhan. Tidak ada yang boleh mengambilnya karena apapun.
Dan ketika saya mengambil keputusan demikian, saya selalu melihat betapa hebatnya Tuhan menolong saya menyelesaikan setiap masalah yang ada di depan saya, saudara. Ya contohnya saya punya catering kantor, walaupun cuma 30 catering, pagi hari setengah 10 saya sudah harus kirim, saudara. Dan saya langsung siap-siap untuk pelayanan di persekutuan doa. Tapi satu hari saya dapat pesanan 220 prasmanan, saudara. Terus bagaimana begitu ya dengan pelayanan saya? Saya nggak pernah berpikir untuk tidak melayani karena pesanan itu. Karena itu sudah prinsip saya. Lalu berikutnya Tuhan selalu menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Tepat pada waktunya jam 11 saya sudah bisa kirim semua pesanan itu ke tempat di mana pesanan itu, saudara. Dan gak kebetulan juga pada hari itu ibadah yang biasanya ada doa puasa dan WBI itu memang diliburkan karena ada malam pencurahan Roh Kudus ya. Jadi bukan karena saya tidak hadir tapi memang diliburkan. Selalu ada cara. Ketika ada pesan berikutnya Tuhan kirim orang untuk datang membantu. Dan banyak hal yang saya melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan ketika saya mengambil satu keputusan bahwa Tuhan harus menjadi prioritas utama. Jadi belajar saudara, engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau tidak menjadi pengikut Tuhan yang asal-asalan. Yang ikutnya kalau mau, kalau sempat, kalau bisa, kalau sehat, kalau mood, kalau ada berkat. Jangan ada yang membuat saudara mengurangi dari apa yang baik kau lakukan hari ini. Karena apapun belajar satu prinsip demikian. Karena surga adalah pasti. Tapi ingat, neraka juga nyata saudara. Di mana saudara memposisikan diri saudara di dalam kekekalan ditentukan hari ini di waktu yang singkat ini sangat menentukan di mana keberadaanmu pada akhir hidupmu nanti dalam kekekalan. Saya harus masuk surga. Oleh karena itu saya berjuang. Bayar harganya maka kau nikmati hasilnya. Tidak mungkin kau tidak mau bayar harganya hari ini. Kau tidur sampai bangun siang hari. Engkau tidak datang di pagi hari kepada Tuhan. Ketika gerejamu membuka kesempatan doa pagi. Engkau tidak ambil kesempatan itu. Engkau bangun siang-siang. Dan engkau ke gereja hanya hari Minggu saja. Dan engkau mau masuk surga. Saya bilang tidak ada keselamatan tanpa engkau harus bayar harganya hari ini. Kau harus berjuang saudara. Di mana kau ditanam itulah sekolah kehidupanmu. Mata pelajaran yang kau harus ikuti adalah jam-jam ibadah yang ada di gereja lokalmu. Belajar maksimal untuk mengikutinya. Belajar untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara aktif, jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Saya percaya kalau kau orangnya maka engkau akan disertai oleh kuasanya. Hikmat Tuhan menyertaimu. Tuhan akan menuntun, mengajar, membimbing, memimpin menuntunmu hari lepas hari. Wow, saudara akan terharu sama Tuhan. Kalau kau terus tekun ikut Tuhan, kau akan lihat betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang hidup saudara, sadarkah? Dia ada selalu bersama saudara, menyertai, menuntun, mengajar. Tapi kita seringkali tidak mau diajar. Kita seringkali sibuk dengan urusan kita. Kita tidak mau memalingkan wajah kita kepada Tuhan, tapi kita berpaling kepada dunia lebih lagi. Belajar saudara, putuskan hidupmu hari ini untuk kau menerima keselamatanmu. Bayar harganya, tidak mungkin kau tidak bekerja tapi kau mendapatkan upah. Kau harus bekerja untuk kau dapatkan upah. Kerja di ladang Tuhan saudara. Dan kau akan tahu seperti yang lagu sering kita nyanyikan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ya saudara akan nikmati betapa indahnya ketika kau bekerja di ladang Tuhan. Hidupmu tidak lagi rutinitas yang membosankan. Tuhan selalu membuat banyak hal yang baru di dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun dan membimbing engkau. Apa yang harus kau buat, kau lakukan. Apa yang kau harus kerjakan. Tuhan yang melakukannya. Filipi 2 ayat 13 kita baca saudara. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam hidup saudara. Yaitu kemauan dan pekerjaan. Jadi saudara mau buat ini dan itu semua datang daripada Tuhan. Dan saudara mau bekerjakan ini dan itu semua datang dari Tuhan. Karena segala kemauan dan pekerjaan itu datangnya dari Tuhan yang diberikan dengan kerelaan hatinya. Asal kau ada di dalam tracknya Tuhan. Tuhan
akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidupnya berkenan kepada Tuhan seperti Daud. Kenapa Daud berkenan? Apakah dia tidak pernah melakukan kesalahan? Wow, dia pernah melakukan kesalahan yang hebat. Bagaimana dia mengambil istri daripada Uria. Bagaimana dia merekayasa pembunuhan suaminya yaitu Uria. Saudara bisa bayangkan dosa yang sangat luar biasa. Tapi kenapa Daud berkenan? Karena ketika Daud ditegur, dia rela terima teguran dan dia rela terima hukuman. Dan berikutnya dia berbalik dari jalan yang jahat. Dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu ingat Tuhan dimanapun dia berada. Di tengah kesulitan sekalipun, dia tetap percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa itu semua Tuhan izinkan, ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Jadi saudara, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, kau akan menikmati damai di tengah situasi yang tidak damai sekalipun. Bukankah ini yang Tuhan mau ada pada kita? Ketika satu hari Tuhan melihat pohon ara dan dia sangat menginginkan buah dari pohon ara itu, ternyata tidak didapati buah ara. Di dalam kurung disebut bahwa tidak musim buah ara. Tetapi apa yang Tuhan buat dengan pohon ara yang tidak berbuah itu, maka dikutuklah pohon ara itu, besoknya menjadi kering. Jadi artinya Tuhan mau saudara menghasilkan buah di tengah tidak musim buah sekalipun. Artinya kau tidak dalam musim sukacita. Kenapa? Uangmu habis karena engkau tidak lagi mempunyai tabungan. Mungkin kau karena di PHK, usahamu mulai menurun hasilnya. Dan anak-anakmu memberontak daripadamu, istri atau suamimu pergi dari rumah, keadaan yang tidak membuat damai atau sukacita. Tapi Tuhan mau kita tetap punya buah sukacita. Bagaimana bisa? Bisa. Ketika engkau percaya dan yakin hidupmu dalam rencanamu, engkau akan berkata, Tuhan, aku percaya proses ini Tuhan izinkan untuk aku mengenali Tuhan yang hebat. Engkau yang memulihkan kehidupan rumah tanggaku, engkau yang memulihkan ekonomiku. Tepat pada waktunya pertolonganmu tidak pernah terlambat. Ketika engkau tetap berpegang pada perintah dan ketetapannya, ketika engkau berpegang kepada janji-janjinya, maka engkau adalah orang yang berkenan kepada Allah. Maka damai yang melampaui akal pikiran akan menguasai hati pikiranmu. Dengar saudara, damai sejahtera sukacita saudara tidak ditentukan situasi keadaan kondisi sekelilingmu, tetapi ditentukan oleh keputusanmu. Ketika engkau tetap berpegang pada perintah-perintahnya, maka percayalah damai dan sukacitamu tidak ada yang dapat mencurinya. Amin. Betapa berbahagia kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Kita dipanggil dari sekian banyak orang dan kita dipilih. Dan hari ini yang kau harus belajar lakukan adalah satu kata, setia. Dan setia itu perlu dilatih saudara. Setia dalam rumah tangga, setia dalam gereja lokal, setia dalam pelayanan. Terus setia dan setia dan setia, tetap terus melakukannya. Sampai di garis finish. Maka dengan sendirinya engkau akan menjadi orang yang setia. Engkau mahir dalam hal ini. Engkau tetap akan bertahan setia di tengah kondisi apapun. Engkau perlu dilatih. Oleh karena itu latih mulai sekarang. Dimanapun kau berada tetaplah setia. Setia di gereja lokalmu, setia dalam pelayananmu, setia dalam keluargamu, dan setia dalam ibadahmu di gereja lokal. Demikian sahabat penerobos, mari doa adalah hal yang penting dalam penuaian jiwa-jiwa. Dimulai dari pengaturan pelayanan dengan baik, dan pemilihan pelayanan Tuhan yang tepat, serta mendasari setiap pelayanan dengan doa. Saudara, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusanmu. Maka gereja akan semakin sehat dan semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan dan akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara tetap semangat, kita melayani sampai tuntas. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih untuk apa yang kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan. Doa adalah kekuatan buat kami ya Tuhan. Karena kami sedang menyerahkan kepada Tuhan yang hebat setiap masalah pergumulan kami. Baik dalam keluarga, baik di dalam gereja. Dan kami percaya satu hari kami akan melihat penuaian jiwa yang sangat amat besar. Karena malaikat Tuhan menuai jiwa dan kami adalah penuainya. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Bangkitkan rohmu atas setiap kami para pelayan Tuhan. Untuk kami semangat melayani Tuhan sampai tuntas. Pengurapan, tuntunan, hikmat biarlah turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos. Biarlah program ini menjadi program yang saudara nantikan. Belajar terus menjadi penerobos yang tidak mudah menyerah, tidak mudah berhenti, maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.